besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Berjuah-juah ras selamat hari minggu membantah kerina perpulungan kekelangan Tuhan. Sebelum sibenakan kebaktinta, mari sidengkakan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagi situasi silit bas Pak Sainda. Si pertama, ihimbau tetap man perpulungan Tuhan, gelah tetap semangat, tetap sehat. Janah di samping sie, kita tetap dengan melakukan ibadah secara virtual, entah secara live streaming. Nimai waktu silang tentukan ibas pemerintahan tanari. Selaku kalak site man Tuhan, kita patuh man Tuhan, patuh man pimpinan gereja anta, bagi patuh ras patuh man pemimpin negara bagi daerah ta. Si peduakan persembahan bulan Juli 2020 sada enggo banci istor kurunggun GBKP Indra Kasih melalui rekening bagi silit tersurat ibas running text. Si petelukan apai ateta si ikut vaksin usia 12 tahun ku atas banci idaptar kendu kurunggun gereja melalui WA panditanta entah arah pertuadiakan sektor setempat, sektor masing-masing. Sini ikirimkan email kartu keluarga ras KTP. Pendaftaran terakhir diharapkan hari Senin tanggal 26 Juli 2020 sada. Kami Rungkun Gereja tetap menghimbau perpulungan kerina telah mengikuti anjuran pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan, menghindari kerumunan yang tidak berarti, jangan tetap jaga kesehatan. Salam sehat man banta kerina. Turang rasenina ibas kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus, kebaktin ibas wari minggu enda iglari minggu GBKP Jayo. Arah minggu enda kita ibabai gunang gejapkan pengarang-arang Tuhan, maka ibas minggu enda GBKP Nggonjayo selaku tanda gereja anta nggoroh dewasana ibas sendalani pendilo di bata. Ibas gereja Tuhan harus tetap pelimbarui diri, gelah reh ngasupna pelimbauri kegeluhan. Mari dagai si pesikap pusuh ras ukurta, gelah reh sikapna ngejapkan pengarak-ngarak di bata. Ras kita rende ibas tambahan klasis nomor 36.
kebaktin minggu GBKP Jayo Enda, Lid ibas gelar di bata sinjayam gereja, ibas gelar Yesus Kristus takal perpulungan, ras ibas gelar kesah sibadia, singarak-ngarak perdalinan gereja anta. Penampat man bantar ibas jahwe nari, si mereka kegeluhan man banta skala-skala. Amin. Berita karena perbahanan ras surah-surah di bata, erpalaskan Yohanes pitu ayat 10 pitu. Kalak sindalankan perintah di bata alu ukur meriah, ia teh nange entah ibas di bata nari, entah ibas aku nari rahna pengajaranku. Erpalaskan kata di bata indah mari sipuji ia alu ras kita rendai tambahan klasis nomor 30 pitu. Berita pengalami dosa. Malam kel ate di bata adi anak-anak sing ngakukeun dosa-dosana. Selaku perseruhan di bata, aku nahkan ketana man kala si enggo ngakukeun dosana. Nina Tuhan. Amin bagi gia, aku kap di bata sinasapkeun dosa-dosandu. Jana si ku lakukeun arkitekeun bagaikin diaku. Lanai ku inget-inget kerina dosa-dosandu. Amin. Meriah ukurta arkiteken dosanta enggo ia lemi di bata. Emaka mari si puji ia loras kita rendai kitab pendidikan GBKP 324 ayat 1 3.
Sah kita bas ngoge kata di bata bagin si pemenang. Erpalaskan Daniel sada ayat 10 pitu seh 20 sada. Daniel sada ayat 10 pitu seh 20 sada katana nina bagenda. Man anak perana si 4E di bata mereka pemetah ras kebeluhan karena berbagai-bagai surat rikut ras kepentaran si deban. Tambah si man Daniel ibrekan di bata pe kebeluhan lako ngertikan pengenahanan ras nipi. Kenca sepak sana si 3 tahun dai ibaba Aspenas kerina anak perana ngadam man raja Nebukadnesar. Ercakap-cakap raja ras ia kerina. Janah ibasi singenana kel ate raja eme Daniel. Hananya Misael ras Asaria. Maka ia lokon ma ia jadi pegawai istana. Olah kenca lakai gia penungkunan raja. Entah persoalan si kuga gia si ibahan raja. Anak perana si 4E beluhan jabab sa 10 kali lipat. Asangkan kerina guru-guru si beluh ngoge nasib entah pe guru-guru permangmang silit ibas kerajaan Daniel tetap ringan ibas istana sengayak Herodes jadi ulihi. Daniel tetap ringan ibas istana sengayak Kores raja Persia nalukan Babylon. Sehjenda ketuahan kalak semagikan kata di bata dengan simake kenca ibas geluh nasi tep wari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada minggu ucapan syukur kami 80 tahun GBKP berdiri sendiri di dalam dana, daya, dan teologi. GBKP yang didewasakan di dalam sejarah perjalanannya yang panjang. Namun karena Tuhan yang punya gereja, tetap diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan baru, sehingga kami semakin dewasa menjalankan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Yohanes 2. Mari kita membukanya. 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepadamu, kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sampai di sini firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan pada masa-masa situasi kita yang tidak menentu. Saudaraku, tema kita hari ini melakukan kehendak Allah, mendalankan praten di bata. Banyak orang berkata melakukan kehendak Allah itu sangat sulit, Pak Pendeta. Kadangkala keinginan saya saja sering harus saya bergumul begitu dalam. Apalagi melakukan kehendak Allah. Sebenarnya melakukan kehendak Allah merupakan tanggung jawab hidup orang yang percaya kepadanya. Saudara, kalau kita ambil intisari dari Alkitab hanya dua. Yang pertama mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Dan yang kedua mengasihi sesama manusia. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, kalau kita baca kitab 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 17 ini, bahwa penulis mendorong jemaat agar tetap teguh, tetap tegar, berpegang kepada kebenaran bahwa Yesus sebagai anak Allah adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah yang telah menumpahkan, memberikan darahnya, nyawanya untuk menebus dosa manusia. Ya. Ajaran ini sekaligus untuk menyangkal adanya ajaran-ajaran palsu dari kaum-kaum Gnostik, antikris yang membuat mudah kehidupan orang Kristen. Menjual Kristus dengan mudah. Menawarkan agama dengan gampang. Saudara, apa yang dilakukan tubuh kita tidak ada kaitannya dengan kehidupan rohani kita. Itulah ajaran-ajaran Gnostik. Ya. Tidak perlu iman yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran palsu inilah yang diluruskan di dalam kitab 1 Yohanes 2 ini. Bahwa anak-anak Tuhan perlu sekali hidup bersekutu. Bersekutu dan hidup kudus dengan Allah di dalam kebenaran. Karena tubuh kita sudah dibayar dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal. Untuk itu kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya. Kita jalankan kebenaran dalam sukacita
ada kepastian hidup yang kekal hanya melalui Tuhan Yesus sebagai putra Allah. Dari kitab Yohanes ini, bahwa Yohanes juga mengalami tekanan di mana harus disembah kaisar pada zamannya, kaisar Romawi. Ya. Kalau tidak disembah, orang-orang Kristen pada zaman itu disingkirkan, dimarginalkan, dipinggirkan. Bahkan Yohanes penulis surat ini dibuang ke Pulau Patmos pada zaman itu. Makanya Yohanes menulis surat ini supaya pembaca kitab ini tetap tegar, tetap kuat, bahkan lebih kuat dari masalah. Harus kuat kesabaran kita, kuat doa kita, kuat kita di dalam firman Tuhan, kuat kita untuk menyangkal ajaran-ajaran yang sesat. Salah satu di antaranya, berakarlah di dalam Kristus. Supaya tidak roboh, tidak gampang hancur pohon kehidupan kita bila angin taupan apapun menerpa kita. Mari kita perhatikan mulai ayat 14 ini, bahwa sapaan dan peneguhan dari Yohanes kepada pembacanya. Ada 3 kelompok. Yang pertama dikatakan di sini, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Mengapa dipakainya di sini kata anak-anak? Karena banyak orang Kristen pada zaman itu masih anak-anak dalam rohani, ya, yang bayi-bayi rohani, yang muda dalam firman Tuhan, yang belum berpengalaman, belum memiliki hubungan yang kuat, akar imannya belum begitu dalam, sehingga dia butuh sekali firman Tuhan sebagai susu yang murni untuk mendewasakan dia. Jadi yang pertama disapanya di sini, bahwa anak-anak rohani yang baru percaya dikatakan kamu harus mengenal Bapa. Wah, ini luar biasa. Perhatian Yohanes ini kepada orang-orang yang baru percaya, bayi-bayi rohani. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 14. Hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia. Bapa-bapa berarti orang yang sudah lama mengenal Kristus. Dia boleh menjadi contoh, menjadi imam, menjadi bapa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Ya, sungguh mendalam pengetahuannya tentang firman serta memiliki pengalaman rohani dengan Allah, ya. Ada pengalaman-pengalaman rohani dengan Allah, experience, ya. Berarti dia ini tidak bisa lagi digoyahkan dan dia disuruh untuk merangkul anak-anak, merangkul orang-orang yang lemah. Harus dia menjadi guru. Dia harus meluruskan supaya orang lain melakukan kehendak Allah. Wah, ini luar biasa. Lalu yang ketiga disapa, hai orang-orang muda. Ya. Artinya orang muda, orang Kristen yang sedang mengalami perkembangan dan menuju kedewasaan dalam iman. Ya. Bahwa dikatakan kamu kuat di dalam firman Allah, diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi iman orang-orang muda itu harus kuat.
harus sekuat tenaga, teruna-teruna, jangan gampang diseret. Ini penting sekali. Lalu ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Loh, mengapa? Kita kan berada di dunia. Haruskah kita menolak dunia? Tidak, saudara. Dunia dimaksudkan di sini dalam bahasa Yunani itu dinamai kosmos atau kosmis. Hidup gelap, terpisah dari Tuhan. Hidup di dunia melakukan keinginan iblis. Kesenangan-kesenangan dunia, hedonisme. Memberontak, kacau, mencari kesenangan saja, tidak memikirkan orang lain. Yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya masih ingat ilustrasi ikan yang ada di dalam laut, yang kadar garamnya cukup tinggi. Rupanya di insang ikan itu ada filter yang memilter garam, kadar garam itu tidak masuk dalam tubuhnya. Hebat sekali Tuhan menciptakan ikan. Ada filter di insangnya. Jadi bagi anak-anak Tuhan, kita berada di dunia kejahatan. Banyak narkoba, kehidupan bebas, penipuan, kejahatan, kebohongan, amarah, memberontak. Kita berada di dalam kejahatan dunia. Tetapi jangan terkontaminasi dengan dunia. Jangan terseret. Kita harus tunjukkan bahwa kita berbeda dengan dunia. Ya, jangan sama dengan dunia. Saudara, jangan menjadi Kristen bunglon. Bunglon itu kalau satu binatang yang kecil, ya. Bahasa Karo dikatakan bindoran, ya. Kalau dia hinggap di pohon warna merah, tubuhnya itu langsung berubah menjadi kemerah-merahan. Ya. Kalau dia bertengger di kayu yang berwarna kuning, tubuhnya berubah menjadi kuning. Banyak orang katakan, wah marilah kita ikuti apa kata orang lain. Kehadiran kita bukan untuk menyenangkan semua orang. Hati-hati kita terseret kepada kejahatan. Jangan menjadi Kristen bunglon. Tapi jadilah seperti ikan di dalam laut. Dia tidak terkontaminasi dengan garam. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Berani kita mengalahkan dunia. Ya. Dalam arti kita tidak ikut-ikutan dalam kegelapan, keinginan daging. Ya. Keinginan mata atau keangkuhan. Kita belajar dari bacaan dari Daniel 1 ayat 7 sampai 12 yang sudah dibacakan oleh pertua kita tadi. Bagaimana Daniel, Hanaya, Misael, Asaria pada saat disuruh dia memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Dia tidak mau. Menyembah kepada dewa dia tidak mau. Walaupun hukumannya harus dibuang dia ke api. Api yang sangat-sangat besar. Tetapi kalau Tuhan memasukkan anaknya dalam api, dalam kehendak Tuhan, maka kita tidak akan terbakar. Tuhan sudah dulu berada dalam api. Yang terpenting dia jalankan kehendak Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan dengan dunia ini. Kalau Tuhan masukkan anaknya, seperti Daniel ke gua singa, karena dia menjalankan kehendak Tuhan, maka Tuhan sudah dulu berada dalam gua singa. Singa itu tidur saja. Barangkali sudah dikasih obat tidur oleh Tuhan. Sehingga dia tidur saja.
tidak ada niatnya menerkam Daniel. Artinya, bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan, di api yang panas sekalipun, di gua singa yang menakutkan sekalipun, ketika kita ditolak oleh dunia, tapi Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menolong kita. Tuhan membantu kita. Ya. Mereka tidak terpengaruh oleh kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Bahkan ditawarkan oleh raja, ditawarkan oleh kaisar, ditawarkan jabatan, dia tidak mau. Saudara, tetap dia jalankan kehendak Tuhan. Dalam konteks GBKP hari ini kita merayakan 80 tahun GBKP Mandiri, Jayo. Jayo dalam bahasa Karo berarti mandiri, tidak meminta uang, tidak meminta beras kepada orang tua, mandiri dalam hidup ini. Kita dulu masih terikat kepada badan sending dari Belanda, harus dibantu selalu. Tapi sudah 80 tahun lamanya GBKP tidak terikat lagi. Kita mandiri dalam daya, dana, dan teologi. Lihatlah beberapa rumah pendeta masih banyak dibangun oleh Belanda, oleh Jerman, oleh Inggris. Masih banyak peninggalan-peninggalan di GBKP. Itu satu bukti bahwa bangunan-bangunan juga masih ada dibangun oleh sending Belanda. Tetapi setelah 80 tahun lamanya kita sudah mandiri. Ternyata GBKP tetap sanggup menjalankan 3 kemandirian, daya, dana, dan teologi. Ada seorang peneliti dari luar negeri mengatakan begini. Kalau seandainya GBKP itu sebuah negara yang dikelola seperti manajemen GBKP, barangkali sebuah negara itu sudah kolaps. Tapi ternyata GBKP karena Tuhan yang mempunya, kita mencoba dengan mengelola secara manajemen kita. Ternyata GBKP tetap berjalan sampai hari ini. Bahkan semakin luar biasa. Makanya marilah, pakailah aku Tuhan selagi aku masih kuat. Pakai aku Tuhan, supaya aku melakukan kehendak-Mu. Aku tetap menjadi bagian kehidupan GBKP menyuarakan suara Tuhan. Selamat kita mandiri, selamat kita jayo. Walau masa-masa pandemi ini, kita harus berada juga di rumah beberapa minggu, sampai nanti ada pengumuman dari pemerintah. Marilah kita tetap patuh. Marilah tetap jaga protokol kesehatan. Karena ada beberapa teman kita yang terkonfirmasi kena COVID-19. Mari kita jaga terus. Ikuti vaksin yang sudah kami umumkan. Supaya kita semua sudah divaksin. Kita sehat-sehat. Kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kami percaya bahwa setiap orang yang melakukan kehendak-Mu pasti dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami. Berjalan di tengah dunia yang gelap, kami menjadi garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, untuk ikut
di dalam kemandirian dana, daya, dan teologi, sehingga kami tidak terseret, jatuh ikut-ikutan di dalam kegelapan. Tetapi kami tampil beda, karena kami sudah ditebus oleh kuat kuasa darah Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alu Muhammad, mari ras kita tedis, ras-ras kita ngakuken kini tekenta, raduken kalak Kristen nibas krina paksedonia dan ninta ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinapa langit ras doni. Aku tek mandi Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadira kesas si badia, tubuh hidur sing udang-udang nari, si so keliaman, tergelar si Maria, sing ngenanami kinisran, sangana perintahan Pontius Pilatus, nipakun kai persilang, mate cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, pateluarikan goke kebas si matenari, nangke ku surga, perkunurah kemudi bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari remia pagi, ranakan singgelu rasingo mate, aku tekman kesas si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini geken pula, kegeluhan sira selalap. Amin. Kundul perpulungan. Sepak sana kita ngendeskan persembahan mandi bata. Nembahlah mantuhan lalu ukur meriah. Dahilah ku adep-adepena janah rendai meriahlah. Tupung kita nehkan persembahan rendai kita 176 ayat sada sehdua ibas toto ku belaskan. Mari ras kita toto ibas pertoton persembahan ras doa sapaata mari ertoto kita. Bapa seringan ibas surga, ngoisehken kami persembahan kami Tuhan, selama
Enggo telu minggu kami melakukan live streaming ibadah rumah kami. Isahkan kami sebagai tanggung jawab iman kami, gelah mandiri kami ibas daya dana das teologia. Kam masu-masu persembahan nenda, ertambah-tambah rezeki, pengatakan bujur kami man bandu. Ertoto kami Tuhan, kekelengan kami si berulang tahun, Trisakti Ginting ibas Efesus, kam masu-masu kekelengan kami endah, ertambah-tambah gegeh keriahanna. Ertoto kami Bapa, karena lid piga-piga anggota perpulungan du, sisanganai rawat, kam masu-masu, kam beri kesehatan, tan dokter, obat-obatan sini peseh, sehat ia Tuhan. Ertoto kami, kam si pegegehisa, beri kengasupan, man keluarga si ngadep sa. Ibas paksendar toto kami, karena situasi COVID-10 siwah ibas varian baru. O Bapa, laiteh kami sehendigan bansi aman keadaan donienda, keadaan lingkungan kami, harus dimulai kami bas diri kami sendiri, alu menjaga kesehatan kami, protokol kesehatan kam masu-masusa, kam pemreken gegeh, man pemerintah kami, radukan raskrina masyarakat, maka alu disiplin idalani kami. O Bapa, pasu-pasu krina pendahin kami, bas situasi kopi tenda pe tetap kami pasu-pasundu, lah kami kekurangan, krina usaha kami pe kam masu-masusa Bapa. Ertoto kami, amin giana anak kami, sekolah ras kuliah secara daring, tapi beri semangat, beri gegeh, bagi pe man krina keluarga-keluarga si genduari kekurangan secara finansial Tuhan. Beri maka kami ikut saling berbagi sadara sidebanna. Pakai kami krina Tuhan. Ertoto kami pasu-pasu krina perpulungan du, kawal ibas krina perbeben sini hadapina. Krina kemahandu pandita pertua diaken emeritus, nora nara sana anak, kawal krina Tuhan, pasu-pasu krina, pengurus PJJ, pengurus lembaga-lembaga, krina perpulungan du Bapa, subuki sektor Efesus, Philadelphia, Filipi, bagepe sektor Korinti, pasu-pasu krina. Pasu-pasu simuat bagin sendah, iba sektor Philadelphia, baik sebagai pemusik, liturgis, song leader, ras si mengarahkan IT kami Bapak Esther karo sekali, tetap ibrendu gegeh kesehatan. Bujur Bapa, terpuji kam, adi mulih pe kami, ibas krina kadan kami, kam masu-masu kami. Endame pertoton kami, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto man bandu. Amin. Alu Muhammad ras kita tedis, ras kita ertoto baginya jari Tuhan Yesus, ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga,
gelarndu pebadia min, rahmin kini rajandu, salamin pratendu bas dunenda bagini surga. Breken man kami akan cukup baswari sendahenda, alami salah kami, bagi alami kami salah kala empak kami. Olamin kami baba kambas percubaan, tapi olangi kami dusilat nari, sebab kami simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sin dekan-dekahna. Amin. Dahikanlah kata di bata singgo, ia lu kendu, ras pakaikanlah pemere di bata, guna pekena-kena gerejana, janah jadilah kam ring-ring, ibas kula ni Kristus, guna pegegehi kam dalam nisa, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuahate, singgo nanahkan kam ku kemuliaan nasira selala bibas Kristus. Jadikan kam serta megegeh dengan paguh, ia ngasimada kuasa serasa lalap. Amin.